Tuhan yang dikasihi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi ini. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana memberi kesempatan untuk memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari saya bawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami di saat ini berdoa dalam pemohonan kasih kurnia-Mu untuk hadir di tengah kami, di mana saat ini kami hendak memulakan ibadah. Kiranya Engkau sentiasa memberi penyataan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tuju kepadamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami membuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi. Pada saat ini kita masuk dalam ruang pujian dan penyembahan. Kita angkatkan lagu pujian kita, yaitu Bertemu Dengan Saudara dan Tiba Saatnya. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, menyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, aku mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 puji Dia. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, menyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, aku mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Oh, haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 puji Dia. Oh, haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak, satu suara menyatakan keselamatan bagi
setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tataan satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat yang dikasihi, bagi sesiapa yang ingin memberi wang persembahan, jemaat boleh menyalurkan ke account gereja melalui transfer ataupun online bank-in. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada saat ini kita masuk dalam ruang penyembahan. Kita angkatkan lagu Mengejar Hadirmu dan Engkaulah Kekuatanku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti
saudara yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan yang baik dan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita jemaat Tuhan untuk sama-sama berdoa bagi uang persembahan yang telah dihulurkan baik melalui bank in ataupun transfer dan juga diserahkan kepada bendahari gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan Allah yang layak ditinggikan. Tuhan berkati bagi jemaat Tuhan dan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik dalam mereka menjalani pekerjaan Tuhan, baik dalam kesehatan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa di surga. Tuhan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati dalam segala keperluan mereka ya Bapa di surga. Dan kami berdoa juga bagi uang yang telah dihulurkan baik melalui transfer dan bank in juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja Tuhan, bahkan bagi majelis gereja untuk mengendalikan keuangan ini ya Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Penuhi hati kami yang rindu.
kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Salam jemaat Tuhan dikasihi, dan apa kabar kita semua, dan harap kita dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan dikasihi, sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan juga sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat berada, berkati setiap pribadi kami. Sebentar kami akan belajar berkongsi firman Tuhan, berkati setiap pribadi kami. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus pada saat ini. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pasti kalau perlombaan kehidupan kita mulai semakin hari semakin lemah, pasti kita jatuh, pasti kita kalah, dan kita akan membuat satu andaian pemikiran timbul dalam pemikiran kita. Di manakah pengharapan kita, dan apakah yang kita harus lakukan, dan kita mau berharap kepada siapa? Di Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, pada saat ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Ibrani pasal 7 ayat 19. Kita lihat firman Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-19 berkata, saya akan membaca untuk kita. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan lebih baik yang mendekat kita kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di sini tentang firman Tuhan, arti kata pengharapan. Jadi harapan kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berlomba, kita mengharapkan kemenangan, kita membuat satu harapan kita agar kita menang dengan perlombaan kita yang kita lombai dalam kehidupan kita dalam dunia pada hari. Pasti jemaat Tuhan, kalau kita semakin hari semakin tidak terus maju dalam kehidupan kita, pasti kita akan kalah. Dan kita akan membuat pemikiran dan andaian dalam timbul dari pemikiran kita, dan kita sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada yang kita harapkan lagi, karena kita sudah kalah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar, pokok renungan kita akan renungkan pada saat ini tentang harapan. Jadi saya akan membawa satu tema untuk kita renungkan, dan hanya sederhana untuk kita ingatkan dalam kehidupan kita di masa kini, di dunia norma baru yang kita hidupkan kehidupan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema yang saya akan bawa untuk kita pada hari ini adalah jangan dulu mengalah, masih ada harapan.
Jangan dulu mengalah, masih ada harapan. Dan harapan kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita gagal dan mudah jatuh dalam kehidupan kita, jangan dulu mengalah, jangan dulu menyerah, jangan dulu give up dalam kehidupan kita, tapi masih ada harapan. Di Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan belajar beberapa hal di sini untuk kita melihat kehidupan kita, supaya kita jangan dulu mengalah, karena kita tahu pasti ada harapan dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat ada 3 hal di sini. Apa yang kita harus lakukan dalam keadaan kehidupan kita pada hari ini, yang kita harus laksanakan dalam kehidupan kita dengan harapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita akan belajar yang pertama, yaitu mengatur langkah kita dan mengikut peraturan-peraturan dalam kehidupan kita dalam ajaran firman Tuhan. Jadi mengatur langkah kita. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 2-6. Jadi kita lihat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2. Jadi 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat ke-6. Kita melihat firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua sampai 6. Saya akan membaca untuk kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kita lihat, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahraga hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat dalam bagian firman Tuhan di sini, yaitu mengatur langkah kita. Jadi jangan kita dulu mengalah, jangan kita dulu menyerahkan apa yang ada dengan kita. Kita surrender dan kita tidak mampu. Tetapi kita ingat masih ada harapan. Jadi untuk mengatur kehidupan kita dengan harapan yang Tuhan berikan itu, kita harus mengatur langkah kita dengan mengikuti peraturan. Yaitu bersiap sedia menderita dan berkorban. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersiap sedia menderita dan berkorban. Seperti kata Paulus kepada Timotius, kita melihat bahwa dia memberikan kepercayaan kepada hambanya, anak rohaninya Timotius, untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan. Sebab waktu penderitaan dan kesengsaraan itu adalah pelayanan, pasti ada harapan. Tuhan akan menyertai. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersiap sedia dengan keadaan kita hari ini, menderita dan berkorban. Dan kita pasti melihat keadaan dunia pada hari ini. Kita sentiasa bersiap sedia. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita mengingatkan kehidupan kita di dunia pada hari, harus bersiap sedia. Bersiap sedia dan siap berkorban dan siap menderita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini bukan seperti yang kita lihat hari dan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau kita lihat keadaan dunia pada hari ini, sudah mulai dan bahkan sedang bergumul, sedang bercampur dengan keadaan hidup sudah semakin hari menuju kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersiap sedia dan siap untuk menderita. Dan pada saat ini kita sedang menderita, kita sedang mengalami kesengsaraan hidup kita di tengah-tengah dunia di norma baru ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus ingat, walaupun kita sudah dengan perkataan dunia kita, jasmani kita, walaupun kita sudah mengalah, walaupun kita sudah menyerah kalah, tetapi kita harus ingat masih ada harapan. Jangan mengalah dulu, jangan kita menyerahkan apa yang dengan kita itu mengatakan bahwa kami tidak mampu. Tetapi ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan,
kita harus bersiap sedia, atur langkah kita dengan baik-baik. Kita lihat tidak memandang belakang kembali dan tidak kembali kepada dosa dan tabiat lama. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang kita lihat dalam dunia pada hari ini, cobaan demi cobaan datang, godaan demi godaan datang. Jadi kita lihat firman Tuhan mengajar kita supaya kita tidak memandang belakang, melihat kembali kepada dosa itu. Karena hari ini Tuhan mempersiapkan jalan yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita ingat bahwa Tuhan mengajar kita supaya kita mengatur langkah kita dengan tidak melihat ke belakang, dengan tidak kembali kepada dosa kita, dengan tidak melihat kepada tabiat lama kita. Bapak Ibu, kita harus lihat langkah kita dan perjalanan hidup kita, karena kita tahu bahwa kita masih ada harapan. Yang pasti Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, yaitu kita harus patuh kepada firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk mendengar dan melakukannya. Jadi kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Sama juga kalau kita lihat hidup kita secara dunia pada hari ini. Pemerintahan kita untuk harus patuh dan melihat kepada situasi pada hari ini, harus duduk di rumah. Mari kita duduk di rumah dan mari kita menghindari dari segala penyakit baik COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita memfokuskan hidup kita, terus mengatur langkah kita dan harus patuh kepada firman Tuhan. Ikut ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita dengan keras dan memberi keamaran kepada kita. Kita harus ikut dan patuh. Dan itu akan membuat satu harapan besar dalam hidup kita, sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan pasti di pihak kita dan memberikan kita kemenangan. Dan juga kita lihat berusaha dengan sedaya upaya, belajar dari kegagalan untuk mendapat keberhasilan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berusaha dari kegagalan kita, sehingga kita berhasil dalam kehidupan kita. Mari kita memfokuskan hidup kita di depan Tuhan, karena mengatur langkah adalah jalan terbaik untuk kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Dan harapan itu pasti ada, karena kita mengatur langkah kita dengan baik. Jadi yang kedua kita lihat di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu melatihkan diri kita dengan baik. Kita melatihkan diri kita, hidup kita dengan baik. Seperti seorang petinju, seorang ahli sukan, dia melatihkan dirinya dengan sebaik-baiknya, dan maka dia akan berhasil melakukannya dengan penuh kesabaran, melakukannya dengan penuh keyakinan. Maka Tuhan akan menunaikan janji, seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melatihkan diri kita dan terus berusaha memandang kepada Tuhan. Karena waktu kita melatih dengan sungguh-sungguh, pasti harapan itu sudah ada di depan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita melatihkan diri kita dengan baik-baik. Bukan dengan gugup, bukan dengan gemetar. Jadi Bapak Ibu, kita harus tenang. Seperti 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kita harus tenang, jangan gugup. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada hari ini, kita terus dengan tenang untuk menghadapi keadaan dunia pada hari ini. Dengan pasti jemaat Tuhan dikasih, kalau kita melatihkan diri kita, mengatur langkah kita, melatihkan diri kita dengan baik, dengan penguasaan diri kita, maka Tuhan pasti dan memberikan harapan yang besar dalam kehidupan kita, yaitu kemenangan yang akan kita lalui, akan kita nikmati daripada Tuhan. Jadi kita melatihkan diri kita dan menguasai hidup kita. Kuasai diri kita dalam segala sesuatu. Kata firman segala sesuatu, apapun keadaan, waktu kita berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19 ini, waktu kita berhadapan dengan cobaan godaan yang menggodai hidup kita dengan sejarah jasmani, mari kita menguasai diri kita. Karena dengan kita menguasai diri kita, kita dapat tenang dan kita melihat itu yang akan jalan terbaik untuk kita menikmati harapan yang besar daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat di sini bagaimana kita melihat dan melakukan harapan itu yang besar daripada harapan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu kita melaksanakan dengan keyakinan. Laksanakan dengan berkeyakinan dalam kehidupan kita. Berkeyakinan yang teguh seperti Roma pasal 1 ayat 6, yaitu memiliki keyakinan yang teguh di hadapan Tuhan. Dan kita harus yakin melaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Yakin pasti kita mendapat dan ditunaikan janji Allah kepada kita. Dan Tuhan pasti memberikan keyakinan dan kita akan mendapat kemenangan, bahagian di dalam Kristus. Seperti Ibrani pasal 3 ayat 14. Kita akan mendapat bahagian dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, melaksanakan, dan kita harus, kata istilah orang itu, kita harus terjun, kita harus pergi dan melakukan firman Tuhan.
Walaupun pada saat ini kita belum dapat bergerak dengan bebas seperti kita sebelum ini, mungkin dalam pelayanan kita belum dapat pergi menginjil dan melayani orang satu dengan lain. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat supaya kita melaksanakan firman Tuhan dengan arti kita memberikan firman Tuhan itu dengan kesaksian kita, dengan melalui pelayanan yang ada pada saat ini seperti pelayanan kita secara online, berkomunikasi melalui telepon. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena pasti jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita ingin harapan itu yang kita harapkan dari Tuhan ya adalah kita melaksanakan dengan yakin. Kita yakin dan pasti kita dapat melaksanakannya. Jadi kita yakin dan kita pasti kita dapat menghindari dari keadaan dunia pada hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan keadaan kita untuk kita yakin dan pasti melaksanakan dia. Dan apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ingat, kita jangan putus untuk berdoa. Dan kita jangan putus untuk mencari Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena inilah waktunya, masanya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Karena hari ini, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti memberikan pengharapan kepada kita. Walaupun kita sudah pernah jatuh dan pernah gagal dalam kehidupan kita. Tapi jangan dulu mengalah. Tapi jangan dulu menyerah. Tetapi jangan dulu mengatakan bahwa tidak dapat. Jemaat Tuhan dikasih, cari jalan. Jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah ada 3 hal. Atur langkah kita dengan baik-baik. Jadi yang kedua yaitu kita melatih diri kita dengan kesungguhan dan menguasai diri kita. Maka kita akan terlepas dari belenggu dan dosa dalam dunia ini. Dan juga kita melaksanakan firman Tuhan. Dan juga kita yakin bahwa dengan pelaksanaan kita lakukan yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita pasti jemaat Tuhan dikasih. Karena harapan yang pasti adalah harapan yang daripada Tuhan. Karena kemenangan yang pasti adalah kemenangan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih, mari kita lihat hidup kita kembali. Di mana posisi kita? Mungkin kita sudah yang di posisi yang teratas, ataupun di tengah, ataupun masih berjalan di bawah. Mari kita bersama melihat bahwa kehidupan kita di dunia ini, kalau kita menaruh harapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti dengan 3 hal ini, atur langkah kita dulu, kuasai hidup kita, latihkan diri hidup kita, dan juga laksanakan dengan yakin dan pasti Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kita. Jemaat Tuhan dikasihi, firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, dan firman Tuhan itu memberkati kehidupan kita.